Perjanjian dagang Indonesia dan Amerika menuai polemik di Indonesia. Sebagian memandang bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk imperialisme ekonomi baru dan Indonesia dianggap berada dalam kungkungan Amerika Serikat dalam perjanjian dagang tersebut. Benarkah perjanjian dagang ini telah membuat Indonesia tak berdaya kedaulatan ekonominya? Pertanyaan ini tentu akan kita jawab oleh seorang pakar ekonomi dan juga dosen ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Mas Rimawan Praditya. Selamat siang Mas Rimawan, terima kasih sudah datang di Forum Opini Rakyat. Terima kasih Mas. Saya dengar Mas Rimawan cukup rinci untuk menjelaskan problem ART ini dan masalahnya dan dampaknya secara ekonomi. Jadi apa sebenarnya soal pokok dari ART ini Mas, dan kira-kira nanti dampaknya kepada Indonesia seperti apa? Ya, jadi, terima kasih. Jadi ART ini kan bagian dari perjanjian bilateral ya. Dan perjanjian bilateral itu setelah Perang Dunia Kedua, setelah banyak negara merdeka, ini kan selalu dalam situasi setara lah, gitu. Itu sebabnya teman-teman kalau melakukan, kalau negara-negara maju melakukan perjanjian, itu ya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sebenarnya menggunakan norma-norma yang polanya itu berterima umum. Jadi misalkan mereka mengatakan tentang perdagangan bebas dan lain sebagainya. Bahkan setelah perdagangan free trade itu masih ada lagi yang namanya fair trade, itu ada lagi. Tapi mereka tidak pernah membicarakan pada level oh Anda harus begini, Anda harus begitu dan lain sebagainya. Nah inilah yang membedakan dengan ART sekarang. Jadi ART sekarang ini lebih banyak kewajiban yang harus kita berikan kepada Amerika. Kira-kira begitu. Lebih banyak kewajiban. Kewajiban, ya. Jadi kalau kita melihat itu ya, kewajiban itu dilihat dari ada 211 frase yang namanya Indonesia Shall, sementara di Amerika sendiri hanya 9. Itu pun yang 9 itu masih kalau dirinci lagi itu mungkin tidak fokus pada outcome-nya, tapi misalkan shall bekerja sama dengan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi masih di level yang lebih rendah daripada outcome. Apa arti makna 211 kewajiban itu lebih banyak dibanding 9 ini? Ketimpangan, ya, ketidakadilan. Ya itu ketimpangan, saya tidak tahu apakah ini, saya agak aneh ya dalam perundingan internasional bisa terjadi seperti itu, kecuali kemudian memang asimetrik. Gitu. Kita kalah dalam perundingan ini. Kita harus mengakui ini kita kalah. Jadi tidak logis kemudian kalau mengatakan oh kita menang. Yang benar itu yang dikatakan oleh Trump ketika Trump mengatakan bahwa oh kita sudah bisa membuka Indonesia untuk lahan yang kritis itu ya, material kritis dan lain sebagainya. Tambang itu benar yang dia katakan. Tapi kalau kita kemudian menjelaskan tentang oh ini betapa hebat kita diplomasinya karena dampaknya ini banyak sekian ribu komoditas itu dapatnya 0%. Jadi kalau Bahlil Erlangga bilang kita menang, bagus. Ya, bohong dong. Ya nggak bisa. Kita bicara 211 lawan 9, bagaimana kita bisa mengatakan itu menang? Yang kedua kemudian adalah perjanjian-perjanjian itu banyak yang sifatnya itu sampai kemudian jadi tidak hanya lepas dari perdagangan saja atau investasi atau ekonomi, tapi sudah sampai kepada mengganggu yang namanya politik dan juga kedaulatan, bahkan kedaulatan. Dan ini unprecedented. Belum ada satu kebijakan yang selama ini dibuat ya, yang kerjasama seperti itu sampai kedaulatan. Jadi saya bisa tunjukkan gitu. Jadi salah satu hal yang terkait dengan kedaulatan itu adalah beberapa pasal yang ada di sana itu mengharuskan bahwa kita harus comply terhadap aturan yang ada di Amerika, itu satu. Tetapi ini ada yang lebih gila lagi. Apa itu? Bahkan kebijakan di masa yang akan datang. Artinya apa? Loh, kebijakannya belum ada, Mas. Kebijakannya belum ada, tapi kita sudah mengatakan, oh saya comply ya. Jadi atas permintaan Amerika. Ya, nah, kita nggak tahu nih atas. Tapi yang jelas adalah bahwa di dalam ART itu kan kita sepakat untuk comply terhadap kebijakan Amerika sekarang dan nanti. Nah ini yang sebenarnya juga saya ingin bertanya kepada rekan-rekan ahli hukum. Kalau ada perjanjian, di mana perjanjian itu kemudian dikunci untuk hal-hal yang bahkan belum ada sekalipun, apakah ini tidak batal demi hukum? Nah ini kan hal yang menarik ya, karena kan nggak logis Mas. Jadi kayak
kita kontrak, Mas. Terus kemudian saya mengatakan begini, Mas, nanti kalau saya membuat aturan baru, Mas ngikut ya. Nah, ini kan nggak logis kan? Kalau nggak ikut, ya kalau nggak ikut berarti ada masalah. Ada masalah, kan begitu. Mas, boleh nggak bisa terangkan rinci satu persatu? Saya lihat Mas Rimawan punya bahan tuh di PowerPoint untuk menjelaskan dari awal. Nanti kita bisa lihat satu poin, Mas. Baik, jadi kita mulai dari mukadimah dulu. Ya, kalau kita lihat itu kan ini maksud, biar tujuan. Masyarakat lebih ngerti gitu, jadi, Mas. Jadi masyarakat bisa lebih paham ini. Iya. Di dalam dokumen itu dikatakan ini menekankan apa? Kedaulatan, kemakmuran ekonomi, ketangguhan rantai pasokan. Wah, hebat kan ya? Maksud pentingnya keren apa? Lah. Keren gitu. Bahkan tujuannya itu peningkatan pertumbuhan, memperkuat kerjasama melalui kesesuaian pada nasional dan regional keamanan ekonomi. Tapi kesesuaian itu, kesesuaian siapa, Mas? Itu kesesuaian aturannya Amerika. Yang terjadi seperti itu. Jadi mukadimah ini untuk kepentingan Amerika kayaknya bukan Indonesia. Sebagian besar untuk Amerika. Jadi misalnya kedaulatan. Kedaulatannya siapa? Kedaulatan kita yang dicompang-camping, Mas. Karena kita harus comply terhadap kepentingan Amerika tadi. Nah, lalu orang seringkali salah dalam mengatakan bahwa yang kita mengusahakan ini kan tarif nih. Ini kan masalah tarif. Ributnya tarif. Kan ingat nih dulu 32% kan gitu. Sekarang kita bisa berhasil nih nurunin 19%. Loh, masalahnya bukan di situ. Tarif itu hanyalah umpan yang diberikan oleh Trump agar kita mau berdiskusi. Setelah berdiskusi, yang diperbanyak itu adalah non tarif. Pasal terkait tarif itu hanya 4, Mas. Di dalam itu, yang totalnya 87 aturan itu. Sisanya, atau 95% sisanya, itu bicara non-tarif, Mas. Jadi, kalau kita gembar-gembar terkait berhasil kita dari sisi tarif, itu lucu. Itu pun kalau kita dalami lagi, lebih aneh lagi. Kenapa? Kita melakukan kerjasama dengan Amerika, itu dapatnya 19%, ya kan? Bahkan kita keputusan MA 10% ya. Keputusan MA-nya 10% tanpa ngapa-ngapain. Ya kan? Sementara narasi, kalau saya tidak salah nih, saya bukan ahli politik ya, tapi narasi yang dikembangkan adalah kita ikut BOP agar mendapatkan tarif lebih rendah. Lah, nggak ikut BOP dapat 10%? Nggak ikut BOP dapat 10%, terus gimana? Mau defend gimana? Kalau kita bicara evidence-based policy, give me evidence yang bisa membatalkan tadi bahwa diem saja dapat 10%. Sementara kita diskusi macam-macam, umek macam-macam, mendukung BOP macam-macam, dapatnya 19%. Lah, itu pun BOP masih bayar lagi kan? Iya, nah, balik lanjut, Mas. Jadi non tarif nih. Itu non tarif sehingga jadi tarif hanya pintu untuk nego. Tarif itu pintu aja. Yang kami katakan kalau di game teoris mengatakan itu non-credible threat. Kenapa? Itu ancaman yang sebenarnya nggak kredibel. Toh turun juga. Dari 19 akhirnya juga jadi 10. Kan begitu kan? Ya. Nah sekarang yang jadi masalah, ini penetapan tarif. Dan penetapan tarif ini jadinya menjadi regulatory subordination. Ya. Artinya kita menjadi subordinasinya dari Amerika. Non-tarif nih banyak. Dengan non-tarif ini. Jadi istilahnya dalam perdagangan internasional seperti ini kan bukan dalam perdagangan internasional, tapi dalam negosiasi ya. Dalam negosiasi itu kan selalu ada yang disebut dengan poison pill. Pil pahit, pil nggak enak yang harus kita telan nih. Emang apa non-tarif yang jadi problem? Apa aja, Mas, poin-poin non-tarif nih yang jadi masalah? Yang poin-poin yang non-tarif yang jadi masalah itu adalah misalkan kita mengikuti standar Amerika. Itu mulai dari makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya, alat medis itu juga mengikuti standarnya Amerika. Kemudian mobil, standar kita untuk mobil saat ini itu mengikuti standar Eropa. Lalu mereka bilang, oh enggak, besok pakai standar Amerika ya. Apa problem dari samaan standar itu, Mas? Nah kalau standarnya berubah, itu spesifikasi produknya berubah, Mas. Oke. Nah sekarang perusahaan yang sudah ada di Indonesia itu mereka harus comply. Ngamuk dong perusahaan. Nah itu masih ada lagi yang disebut dengan melakukan kepanjangan tangan. Jadi Amerika itu bisa mentransmisi kebijakannya dengan menggunakan tangan Indonesia itu untuk menekan negara lain. Ya.
Jadi itu adalah polanya begini. Jadi ini kan polanya ini kan sebenarnya hubungannya bilateral nih Mas, kita dengan Indonesia. Tapi mereka bilang begini, kalau kami punya kebijakan bahwa kami tidak setuju dengan akan memberikan punishment kepada negara lain, Anda Indonesia harus ikut melakukan hal yang sama. Jadi misalkan udah ikut blok nih ya. Nah, jadi sekarang kalau ditanyakan lagi, apakah kita masih bebas aktif? Kayaknya udah enggak. Bebas banget pasti enggak. Ya, kita dikendalikan, aktif. gitu. Kita dikendalikan, dan itu adalah kepentingannya Amerika. Jadi coba bayangin begini, ada 3 negara nih, Cina, Rusia, Iran, punya kerjasama perdagangan dengan kita enggak? Punya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan Amerika itu melakukan embargo terhadap Iran misalkan, maka Indonesia harus mengembargo gara-gara kita sudah menandatangani. Hal yang sama juga terjadi pada Cina, hal yang sama juga akan terjadi pada Rusia, kita dengan Rusia. Nggak bisa bangun kerjasama sama Cina sama Rusia. Ya, atau kebalikannya. Pasca perang ini ya? Iya, setelah ART ini. Jadi dengan ART ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah, di dalam perdagangan internasional biasa terjadi retaliasi. Sekarang kalau Cina juga meretaliasi gimana? Oh, kita bingung dong. Nah, kan Iran meretaliasi bagaimana? Harus diingat, Iran itu produsen minyak nomor 2 dunia. Kalau di OPEC ya, itu dia nomor 2 setelah Arab Saudi. Rusia bisa melakukan hal yang sama. Jadi dulunya dengan politik bebas aktif, kita tidak ada masalah dengan negara-negara itu. Bahwa mereka perang dengan Amerika itu urusan mereka. Tapi sekarang karena ART kita dikunci untuk mengikuti polanya Amerika dan mengikuti kebijakannya Amerika. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kita masih berdaulat, Mas? Ataukah kita ini hanya negara vasal? Itu yang kami angkat ketika kami bergerak di UGM, memberikan pernyataan sikap kemarin. Negara vasal nih kita ya. Iya, negara vasal atau negara bawahan. Nomor 51 Amerika. Waduh. Itu kenapa bisa sampai seperti itu, ada kayak begitu ya Mas? Kok kayak menyerahkan semuanya, ini dah, ya. lokasi gitu. Nah inilah yang saya heran ya sebenarnya. Kenapa? Saya heran. Jadi apa nggak mikir atau ada kepentingan di balik itu? Ini yang saya puzzle, jujur aja. Karena begini, saya mencoba mempelajari situasi sejak tahun 1900. Apakah ada perjanjian-perjanjian yang itu memberatkan negara yang bekerja sama? Oh, banyak. Jadi misalkan Versailles Treaty. Kemudian juga perjanjian Nanjing ya, kalau nggak salah, yang kemudian perang candu. Inggris melakukan invasi ke Cina, terjadi karena perang candu itu, lalu kemudian mereka ada perjanjian di Nanjing kalau nggak salah. Perjanjian itu yang membuat Hong Kong itu kemudian jadi disewa oleh Inggris. Tapi kata-katanya disewa dan itu bayar, Mas. Dia 100 tahun, tapi bayar. Ya, Versailles Treaty itu tidak ada yang kaitannya. Versailles Treaty itu perjanjian setelah Perang Dunia ke-1. Itu perjanjiannya sangat kejam. Karena negara-negara sekutu waktu itu pengen menghukum Jerman. Begitu kejamnya meskipun itu kejam sekali seperti itu, tapi tidak ada aturan terkait dengan tadi Pak, compliant terhadap kebijakan di masa yang akan datang, yang sampai saat ini gitu belum dibuat, nggak ada gitu. Jadi ini nih saya mengatakannya ini unprecedented, ini belum pernah terjadi sebelumnya muncul yang seperti ini. Kalau balik ke substansinya, Mas, ya. Selain menurut Mas Rimawan ini udah nggak berdaulat karena kita udah ngeblok ya kan, nggak bisa bergerak dan membuat Indonesia kekunci nih. Nah, selain hal itu, soal isu halal dan lainnya, apa memang menjadi soal pokok di dalam perjanjian ini dalam konteks ekonomi Indonesia? Itu diatur, dan kan begini ya, masalah kalau sependek pengetahuan saya, misalnya sertifikasi halal, itu kan ada 2 ya alternatifnya. Apakah kita akan memberikan sertifikasi halal, kan gitu, atau kita memberikan nempelin untuk yang barang non halal, kan ada 2 tuh. Tapi dua-duanya sudah ketutup, Mas.
yang sertifikasi halal mereka mengatakan kalau kami sudah mendapatkan produk dari Amerika sertifikasi halal ya boleh masuk. Yang kedua adalah dilarang untuk nempelin memberikan stiker begitu untuk produk-produk non halal. Berarti boleh masuk. Nah, kalau masuknya kan orang impor boleh-boleh aja karena kan kita kan tidak semuanya Muslim ya. Kalau impornya nggak ada masalah, tapi menempelin itu nggak boleh. Artinya kita tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat rekan-rekan Muslim. Kan ada dua nih. Oh ini yang halal misalkan gitu. Atau yang di alternatifnya adalah ya udah kita labeli aja yang barang yang tidak halal itu kita labelin misalkan. Oh ini barang tidak halal. Ini kan upaya untuk sebenarnya menjaga melindungi rekan-rekan Muslim kan gitu. Nah itu nggak ada. Barang hasil korupsi nggak halal juga kan? Nggak pernah dikasih stempel tidak halal itu. Itu akan menarik. Boleh nggak masuk kategori tidak halal? Nah ini monggo ini teman-teman nih. Ukurannya perlu ditambah variabel halal. Nah variabelnya ya. Yang dikorupsi harusnya nggak boleh juga tuh. Excellent. Nah, Mas selain hal ada di kaum anak muda nih ribut soal data pribadi, kenapa sampai dikasih juga ke sana sih? Itu salah satu yang kami agak concern juga ya. Jadi sebenarnya kalau kami coba cek itu, ART ini bertabrakan dengan berapa undang-undang, bertabrakan dengan berapa perpres. Kalau kami hitung itu sekitar 117. Waduh, kalau diterapkan nabrak undang-undang nih? Nabrak undang-undang itu undang-undang yang harus diamandemen 26. Tapi kemudian perlu 6 undang-undang baru. Yang sama sekali saat ini kita belum ada. Undang-undang baru ya? Undang-undang baru. Tanpa itu tidak bisa jalan. Gitu. Nah, yang menjadi masalah kalau tadi kaitannya dengan data tadi, itu adalah di pasal Undang-Undang Dasar 45, terutama adalah 28G kalau saya tidak salah ya. Ya itu hak, dan itu kan kita memberikan jaminan terkait dengan privasi. Nah, itu ada loh. Jadi ini yang jadi masalah. Kalau ada sekitar 7 pasal yang nanti yang berpotensi dilanggar oleh ART, pertanyaan saya adalah, mana yang akan kita pilih? Undang-Undang Dasar atau ART? Di sini kita justru mempertanyakan, di mana kita memiliki nasionalisme? Dalam perspektif politik ekonomi, data pribadi sampai ke sana itu... itu berat itu, konsekuensinya berat. Dan itu kan bisa it can be anything, masih bisa dipakai untuk apapun kan. Dan harus diingat bahwa negara, misalkan kalau katakanlah ke Amerika, nah sekarang jagoannya yang buat AI itu siapa? Ya, information technology ada di mana perkembangannya? Itu ada di Amerika semua. Lah kalau kemudian itu data kita dimanfaatkan, bisnis AI luar biasa, banyak hal yang bisa dilakukan. Lalu balik lagi, kedaulatan kita ada di mana? Kemampuan kita dalam memproteksi masyarakat kita ada di mana? Peran pemerintah ada di mana? Nah ini kan konsekuensinya kan, itulah sebabnya tadi saya katakan ini bukan hanya terbatas pada masalah ekonomi, ini beyond ekonomi. Dan bahkan saya baru kali ini ya selama karir saya gitu, saya jadi dosen tahun 95 sampai sekarang, itu baru kali ini saya berurusan nabraknya itu dengan apa? Undang-Undang Dasar. Dan kemudian bicara tentang masalah yang resiko yang kita hadapi itu adalah masalah kedaulatan. Itu baru sekarang ini. Baru sekarang ini perjanjian kayak begini? Iya. Saya belum pernah mempelajari ada perjanjian yang seperti ini. Kok bisa ya Mas? Nah itu saya juga bingung. Nah, ini ada pasti begini. ada udang di balik batu. Betul. Nah, itu begini ya. Kalau di teori ekonomi itu orang mengatakan begini, ada satu prinsip ekonomi yang disebut individual behavior is sensitive toward incentive. Perilaku individu itu sensitif terhadap insentif. Insentif itu bisa positif, bisa negatif. Insentif bisa disinsentif. Tapi pertanyaan saya adalah, kok bisa yang kayak begini ditandatangani? Jadi pertanyaan saya, insentifnya apa? Saya tidak bisa menjawab. Buat negara atau buat perusahaannya atau buat diri sendiri aja tuh? Ini yang saya bener-bener nggak tahu Mas, jujur saya nggak tahu. Harus tahu nanti Mas minggu depan. Nah kita coba ya. Nah ini masyarakat bingung kok bisa nih ada
perjanjian Betul. konyol tapi ditandatangani, dan saya lihat kan UGM deklarasi Ya, kami menolak deklarasi. ART itu ya. Kami menolak untuk ART. Karena situasinya kayak begitu. Kalau kami teruskan, ya mohon maaf ya, UGM itu ada. Kami berdiri di 1949. Itu salah satu alasannya adalah untuk mempertahankan negara ini. Kenapa? Karena tahun 45 sampai 49 itu adalah perang revolusi. Dan kita akan dijajah lagi oleh Belanda ketika itu. Sehingga UGM itu didirikan itu untuk menunjukkan pada Belanda, kami itu punya loh National University ada. Makanya disebut the first National University itu UGM kalau di Indonesia. Nah, ini bicara kedaulatan, Mas. Lah, kalau UGM sebagai universitas perjuangan seperti itu dan munculnya gara-gara perjuangan seperti itu, apa yang bisa diam kami dengan adanya kayak begini yang ART yang ini mengancam kedaulatan kita. Ijazah Jokowi aja gaduh UGM. Nah, ya. Apalagi ini ya kan, masa gaduh. Aduh, ini masih lihat kemarin UGM kok sampai deklarasi gitu. Ya. Kayaknya ini sudah menyentuh kedaulatan sih ya. Betul. Makanya betul. marah kira-kira gitu ya, Mas. Ya. Karena akan justru aneh ketika dalam situasi ya begini ya. Founding parents kita melakukan berbagai macam pengorbanan. Banyak raja-raja itu ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan itu, mereka otomatis kami akan mendukung NKRI. Kan begitu kan dulu. Dengan memberikan apa? Harta mereka diberikan. Masyarakat itu berkorban demikian banyak. Pertanyaannya, ini nggak dihitung pengorbanan masyarakat kayak begini? Ya kan? Dan harus diingat loh, ketika kita mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda 27 Desember tahun 1949, kita harus membayar pampasan perang sebanyak 4,5 billion gulden yang baru selesai kita bayar tahun 2003. Jadi 50 tahun untuk bayarin itu, Mas. Ini nggak dihitung. Ini kan biaya ini yang benar-benar kita dengan tetesan keringat kita bayarkan kepada Belanda. Nah, bagi saya membayar KMB itu 4,5 billion gulden itu masih mending. Kenapa? Kita bayar, kita dapat pengakuan kemerdekaan. Lah ini, Mas. Dapat apa ya? Lah kita dapat apa? Itu yang saya tanya, gitu kan? Dapat dijajah. Bahkan kita harus membayar 33 billion ya, kalau nggak salah. Yang itu perjanjian perdagangan yang kita pasti beli itu loh. Oh iya. Iya kan? Dari produk pertanian sampai aircraft dan lain sebagainya, kita akan beli Boeing dan lain sebagainya. Loh, ini kita ngeluarin duit. Terus kita dapat apa? Negara vasal. Padahal sebelumnya kita negara merdeka. Ini kekonyolannya sama kayak BOP dong ya. Ikut BOP, nggak ada BOP buat kemerdekaan Palestina, ya kan? Bayar $1 miliar, 17 triliun. Ngirim pasukan juga ke sana. Ya. Nggak ada diskusi tentang kemerdekaan Palestina, dibungkus, dibalut, ini soal damai-damai. Ya damai oke, tapi kemerdekaan Palestinanya masa nggak dikasih, ya kan? Iya, dan siapa yang diuntungkan? Amerika. Atau Israel? Sama Israel. Nah, Israel bayar nggak? Nggak bayar. Nah. Nggak mau bayar dia. Gitu. Nah, ini Indonesia jawabnya, kita belum bayar. Belum bayar. Tapi berarti belum, bukan tidak. Nah, iya. ini yang paradok ya. Ini anomali dalam pengambilan keputusan. Kebetulan bidang saya adalah salah satunya experimental economics dan game theory. Kami banyak berbicara tentang masalah anomali-anomali pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Tapi tidak seanomali ini, Mas. I'm sorry to say. Ada apa di balik anomali ini, Mas? Saya benar penasaran nih. Ada yang anggap kemarin ini karena tekanan fiskal yang tinggi, gagal bayar hutang, nggak bisa bayar, akhirnya menyerahkan semuanya dengan Amerika Serikat nih, khususnya ke Trump. Saya malah justru bertanya ya, kalau ada seperti itu, emangnya ada perjanjian lain yang mengatakan, oh nanti kalau Indonesia nggak bisa bayar hutang kami bayar? Ada? Nggak ada kan? ART tidak bicara itu, Mas. Ya. Ya, maksudnya politik di balik ini, politik ekonomi balik ini. Nah, iya, ini ada apa? Tapi politik itu kan tetap aja, karena tadi kalau Mas mengatakan ini kaitannya dengan fiskal kita tipis dan lain sebagainya,
tetap aja nanti kan tetap ada underlying transaction, ada uangnya kan. Oh iya. Nah ini kan diskusi tentang uang ini kan nggak ada, diskusi terkait dengan fiskal ini kan nggak ada di ART ini, nggak tercakup. Kan hak dan kewajiban ada di dalam dokumen 45 halaman itu kan. Nah di sana itu tidak ada sama sekali bicara tentang masalah fiskal macam-macam, nggak ada. Nah, menurut perspektif Mas, kenapa kekonyolan yang terjadi? Jujur saya nggak paham. Saya nggak paham dan saya tidak tahu. Itu justru kita perlu bertanya kepada pemerintah. Kita perlu bertanya kepada Pak Prabowo kemudian. Mengapa ini bisa terjadi? Maksudnya Prabowo nggak mau ditemuin, ditanya aja susah. Nah, ya kan ya monggo, tapi kan maksud saya adalah ini harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat apa yang terjadi. Tanpa itu kita hanya akan meraba-raba kan Mas, kemudian. Ya sedikit lah spekulasi Mas, kenapa terjadi? Jujur saya nggak paham. Saya hanya mengatakan I don't have any clue. Kok ini bisa terjadi? Justru saya menginginkan kalau bisa, monggo ini saatnya pemerintah untuk jelasin. Jangan bicara di level juru bicara pemerintah kalau ngomongnya cuma baik, ini udah ada yang bagus, poin ini baik, poin ini gimana ya? Nah, monggo. Masyarakat tuh jadi kayak bingung, saatnya apa sih? Gitu. Iya, jadi kan selalu yang dibicarakan dari sisi pemerintah itu kan tarif. Tapi kan tadi udah nggak perlu mendiskusikan tarif kan, karena udah oleh MA Amerika udah dibatalin gitu. Soal pokok di non tarif justru. Soal pokoknya di non tarif. Mari kita negeri ini mulai bicara tentang non tarif yang ada di dokumen ART. Tapi tarif pun mereka masuk sini 0% ya Mas. Iya. Enak juga ya. Kita 15%. Ya itu. Itulah sebabnya kalau dulu di dalam BTO itu kan kalau di sini ngenain 0% ya di sini balik 0%. Kan begitu kan. Benar. Itulah sebenarnya ada namanya free trade. Mereka berusaha melakukan itu. Tapi kan ini muncul orang yang malah kayak menggunakan pendekatannya merkantilis tahun 1600, 1700 begitu yang namanya Donald Trump itu. Preman. Jadi kayak preman ayo kan gitu. Ya sama aja kan. Deal bahwa kita harus membeli produk pertanian sejumlah ini, bukankah itu premanisme? Kan ditodong kan kita kan. Dan kita nggak berani melawan kan. Akhirnya kita deal kan gitu. Malu saya. Nah, salah satunya juga terkait dengan BBM. Kan ini kan BBM akan bisa BBM dari sana. Kalau nggak salah sekitar 20% dari yang kita butuhkan. Cuma masalahnya kan begini Mas. Nah, ini menarik. Selama ini kita beli BBM dari mana? Kita beli BBM-nya dari Singapura atau dari Timur Tengah. Oke. Perang terjadi. Ya oke. Katakanlah nggak tanpa perang dulu deh. Katakanlah tanpa perang dulu. Terus kemudian Amerika bilang, Anda harus beli 20% ini dari saya nih. Oke, kita akan beli. Tapi kan ongkosnya kan jadi lebih mahal, Mas. Ongkos, saya yang awalnya beli dari Timur Tengah harus saya pindah yang 20% itu dari Amerika. Lah ongkos transportnya gimana? Kalau ongkos transportnya semakin mahal, asuransinya juga mahal loh Mas. Nggak hanya ongkosnya transport loh. Lah, terus kita dengan dipatok kayak begini, kita nggak punya alternatif pilihan kan? Kalau ongkos mahal, harga naik dong. Itulah konsekuensinya. Tapi saya lihat pemerintah nganggap karena perang kita beli dari Amerika seolah Amerika jadi hero. Tuh. Ya jadi hero kelihatannya. Padahal. Iya, tapi katakanlah in the absence of perang, tanpa adanya perang, tapi dengan adanya ART, kita akan mengalami kenaikan harga BBM. Karena pasti yang dari tadi akan masuk kan. Kalau analisis gitu, perang membuat Amerika menjadi sentral dalam permainan ekonomi, politik, dan minyak, dan lain sebagainya. Iya, jadi kalau sekarang akhirnya ya. Indonesia, padahal jadi korban, tapi seolah-olah membuat Amerika jadi pahlawan. Ya kan? Nah yang menarik adalah, ini mungkin juga bisa menjelaskan kenapa Venezuela itu operasi dilakukan di Venezuela sebelum di bulan Januari. Gimana tuh? Menarik. Itu kan salah satunya yang bisa menyediakan minyak di tempat alternatif kan Venezuela. Dipotong dulu. Saya dipotong dulu. Kalau analisis gitu, Trump melakukan skema dan Amerika memotong dari Venezuela menhajar Iran, ya kan? Ya itu sangat mungkin dilakukan. Cina yang ngamuk ya kan? Akhirnya Indonesia berada dalam
pilihan ya udah dah ampun Amerika kayak gitu. Ya, ya itu. Jadi kita dalam situasinya adalah ke depan itu sekarang ini perekonomian kita tidak baik-baik saja, perekonomian dunia juga tidak baik-baik saja, ke depan itu tidak lebih baik. Artinya situasinya jauh lebih buruk. Andaikan kita nggak perlu menyerahkan kedaulatan dan perjanjian dengan Amerika dengan sekian begitu kompleks, sebenarnya bisa nggak sih membangun pilihan lain untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan lain tanpa itu, Mas? Sekarang begini pertanyaan saya, malah saya balik. Apa insentifnya untuk menandatangani pada tanggal 19 Februari? Misalkan tidak kita tanda tangani, apa yang terjadi? Nah itu pertanyaan saya. Kalau tidak kita tanda tangani, kan nggak terjadi kerjasama itu kan nggak terjadi. Kayaknya seolah-olah akan ada krisis. Kan gitu kan? Itu kan nggak terjadi. Loh, kenapa? Orang bisa mengatakan, mari kita lihat Korea Selatan apakah sudah menandatangani? Belum. Jepang sudah menandatangani? Belum. Nah, kok bisa? Ya karena misalkan kayak Jepang itu ada beberapa poin yang mereka masih dispute. Loh, kita yang bisa kita disputekan itu banyak. Kenapa nggak dispute aja? Main tanda tangan. Untuk apa? Untuk menunda penandatanganan. Kan gitu, Mas. Artinya ketika dikatakan, nanti 32% kita terapkan. Loh, ntar dulu Om, ini masih diskusi. Loh iya kan? Iya. Anda minta diskusi, Anda minta mau menerapkan 32, terus kemudian kami datang dengan diskusi. Sekarang Anda kok pengen cepat-cepat, ya ntar dulu, ini masih banyak hal yang belum selesai kita diskusikan. Lah kenapa tidak seperti itu? Ojo ke susu, ya kan, ngapain buru-buru ya kan? Itu jadi tambah saya penasaran. Tambah penasaran kan kita kan? Kenapa terjadi nah, itulah. begitu? Jadi kalau saya sih tidak ingin berspekulasi ya, apa insentif dari apa yang menjadi dasar pemerintah. Tapi saya cuma ingin menjelaskan aja kepada masyarakat. Biasanya kalau begitu-begitu bukan kepentingan buat negara tuh. Nah, ada kepentingan pribadi atau perusahaan. Nah, ada udang di balik batu. Ya. Kalau kepentingan negara, ntar dulu saya nanya dulu sama DPR. Bener nggak? Saya nanya dulu sama rakyat saya kan. Ini kan saat tanda tangan. Kayak nggak ada rakyat aja di sini. Nah itulah yang perlu kita tanyakan kepada mereka saatnya. Saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan anomali kebijakan ini seperti apa. Iya, ini ada hal yang buruk nih dalam prosesnya, baik dari BOP atau ART. Tanda tangan dulu, gaduh di Indonesia, baru ajak ngomong semuanya. Panggillah kalau BOP, tokoh masyarakat, ulama, akademisi. Kalau ART juga sama ya kan. Panggillah tadi malam macam-macam lah, sampai mantan presiden, mantan wakil presiden ya kan. Ini yang dipanggil sana segala macam. Jadi kalau udah heboh baru manggil. Padahal itu sebenarnya semuanya bisa diantisipasi. Iya kan? Itu anticipated semua kan? Jadi presidennya merasa negara kayak miliknya dia aja, tanda tangan terus. Kan ada implikasi ke rakyat ya Mas ya. Bener nggak sih Mas? Nah itulah yang saya tidak tahu ini bagaimana. Ini kan teman-teman politik yang lebih paham gitu sebenarnya. Tapi pernyataan masalah negara vassal itu dengan penandatangan ART kita udah menjadi negara vassal nih. Ya sekarang tergantung kepada DPR. Apakah akan menyetujui ini atau tidak? Hanya saya bukan mengkritik, bukan apa, saya hanya menjelaskan dari dokumen yang ada bahwa kalau implikasinya adalah kalau DPR juga menyetujui nantinya, maka kita jadi negara vassal. Serius ini statementnya Mas? Akan jadi negara vassal ya? Tergantung pada DPR kan, teman-teman DPR mau menandatangani atau tidak. Itulah kewenangan mereka. Ya kita akademisi kan cuma bisa ngasih saran kayak begini Mas. Ini banyak dong ahli ekonomi nih, pakar ekonomi kayak Mas ngamuk juga, kok bisa begini nih? Bener gak sih? Iya. Teman-temannya Mas nih. Iya teman-teman yang ini kok bisa begini sih? Gitu. Ini yang menarik. Gara-gara Hambalang Boys nih. Nah, kurang tahu kalau itu. Soalnya saya selalu dengar di politik Hambalang Boys. Saya taunya Boys to Men, tahu sih Hambalang Boys, saya nggak ngerti ini. Yang bikin kacau dan lain sebagainya. Terus Mas, kalau udah begini, apa yang perlu kita lakukan Mas? Ini kan
soal kedaulatan ekonomi nggak ada lagi, soal privacy kita direnggut, ya kan? Soal isu halal dan isu lingkungan tambang dan lain sebagainya, teman-teman. Ini kan miris ya. Ya. Menurut Mas, kita harus gimana nih? Bagi saya yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan awareness bahwa look, kita memiliki masalah kayak gini. Ya. Hal yang mungkin selama 80 tahun kita merdeka tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, kita bicara kedaulatan. Kan orang bicara kedaulatan tuh kayaknya di Indonesia kayak mau bicara apa sih gitu kan, kayak nggak ada ancaman lah gitu kan. Selama ini loh ya. Tapi ini sekarang kita terpaksa harus membicarakan tentang kedaulatan. Iya. Ini yang menjadi, karena ke depan ya jangan sampailah kita ini generasi tua kayak begini itu mewariskan kepada generasi yang lebih muda negara vasal. Sementara kita mendapatkan warisan dari para founding parents kita, pendiri bangsa ini, itu negara berdaulat, Mas. Seumur hidup kita hidup ini adalah menikmati negara berdaulat. Akankah kita mewariskan kemudian kepada generasi muda, generasi ke depan, baik yang sudah lahir ataupun yang belum lahir, itu Indonesia sebagai negara vasal. Bagi saya itu no-go area. Saya nggak ingin menjadi bagian dari itu. Kalau Bung Karno, Bung Hatta masih hidup, nangis nih Mas? Wah iya Mas. Bahkan Bung Karno itu kan menulis di dalam Indonesia Menggugat 1930. Saya diingatkan oleh teman Mas Yanuariski ya. Beliau menulis tentang itu. Juga Bung Karno juga yang merintis, kemudian kita juga punya Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika. Dan di situ ada Dasar-Sila Bandung. Mohon dicek, Dasar-Sila Bandung itu bicara apa sih? Bicara tentang penjajahan, anti penjajahan dan lain sebagainya. Bicara tentang negara berdaulat. Nah, sekarang kalau kita jadi vassal state, bagaimana dengan Dasar-Sila Bandung? Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa, oh dulu Asia Afrika itu yang menginisiasi Indonesia, kita menjadi pionir. Ya dulu menginisiasi, sekarang kita sudah tidak bisa lagi kemudian memimpin di depan dan membicarakan tentang Dasar-Sila Bandung. Iya. Tukang sayur rumah saya, dia bilang KTP-nya udah bisa dilihat Donald Trump katanya. Karena datanya udah sampai sana. Bener-bener nggak ada daulatnya nih Mas. Saya semoga DPR masih punya keberanian. Keberanian, ya. Kalau DPR nggak berani juga, minta tolong sama siapa? Akhirnya ideologi Panji dong. Mau berharap kemana lagi nih? Kata Panji kan, ini nggak bisa dipercaya, itu nggak bisa dipercaya, sini nggak bisa dipercaya, situ nggak bisa. Mau berharap kemana lagi nih? Waduh, jangan sampai ada pertanyaan gitu. Ya, Mas Rimawan, thank you sekali nih. Ya, sama-sama, saya Mas. menarik mendengarkan soal negara vasal nih, karena itu soal yang serius tuh, soal kedaulatan gitu. Dan di pembukaan kita jelas ya, kita menentang segala bentuk penjajahan. Jadi kalau boleh disimpulkan Mas, ini imperialisme ekonomi bentuk baru nih, ART. Tidak hanya imperialisme ekonomi sebenarnya, itu imperialisme. Imperialisme ya? Iya, secara politik, karena ini beyond ekonomi sebenarnya. Iya. Kebijakan-kebijakan dari mana? Kan tidak hanya kebijakan ekonomi akhirnya, dampaknya kan larinya ke situ. Aduh, untung saya kemarin nggak milih 2024. Presiden yang ini, ya kan? Kalau nggak saya jadi ikut-ikutan kelelep dalam imperialisme ekonomi. Aduh. Thank you Mas Rimawan. Sama-sama. Jauh-jauh dari Jogja nih, menjelaskan ke teman-teman opini rakyat tentang ART yang sebagian publik masih mencoba mencerna apa sih masalahnya. Tapi Mas Rimawan sudah menjelaskan dengan kesimpulan bahaya negara vasal nih. Dan tergantung di DPR. Kalau DPR juga nggak meneruskan keinginan pemerintah, waduh, ruwetlah kita. Ya. Ruwet, sedih dan malu sama para pendiri bangsa ya. Dan juga kepada generasi muda. Jadi kita tanggung jawabnya dua Mas, pada pendiri bangsa. Iya benar. Dan juga kepada generasi muda dan bahkan generasi Anak-anak yang cucu. belum lahir. Iya. Gitu. Nah, mana Indonesia negara bagian nomor 51? Waduh, itu kacau Mas kalau terjadi. Terima kasih Mas Rimawan. Sama-sama. Selamat siang Mas. Ya.